Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Berbagi sepenuh hati, petik kebaikan kemudian. Masih bersama dengan kami sahabat MK. Di studio pun saya masih bersama dengan Pak Wasmin dan Ibu Lilis dari Anak Langit. Masih tentang juga tema perjanjian pemisahan harta. Ini kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan juga pemisahan harta, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan juga ketika ada sengketa, sahabat MK bisa diselesaikan dengan baik tentu saja. Bagi Anda yang punya permasalahan tentang pembagian pengelolaan keuangan mungkin antara Anda dengan pasangan, atau permasalahan yang berkaitan dengan finansial yang ternyata cukup menguras hati sahabat MK, sehingga Anda pun mendapatkan dampak-dampak psikologis bagaimana permasalahan Anda, termasuk bagi Anda juga yang telah selesai tentang urusan tersebut sahabat MK, atau tentang masalah tersebut. Kira-kira bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Mudah-mudahan ini pun bisa jadi inspirasi bagi sahabat MK yang mungkin mempunyai masalah yang mirip-mirip dengan yang Anda pernah lalui sahabat MK. Baik, tadi kan Pak Wasmin menyampaikan bahwa tema kita hari ini sebetulnya mengambil dari istilah hukum positif ya. Iya. Jadi sebetulnya sudah diatur oleh undang-undang ya. Ya betul, sudah diatur oleh undang-undang. Meskipun nanti Bu Lina Herlina akan menjelaskan apakah itu sifatnya mengikat, wajib atau enggak gitu ya. Betul. Jadi, kita lebih fokus ke psikologinya dulu. Psikologinya dulu ya. Contoh-contoh yang Baik. pernah kita temui, misalnya tadi contoh yang suami istri, sampai istrinya bilang, saya itu bukan ibu rumah tangga. Baik. Saya itu kerja, itu kan sebetulnya bentuk protes, kalimat protes bahwa selama ini nggak jelas saya itu gajinya berapa. Iya. Ini perusahaan udah miliaran sampai tapi kok nggak dapet gitu istilahnya. Yang kedua ada kasus di mana kalau tadi suami istri, ini ada orang tua dan anak. Orang tua dan anak juga. Tadinya harmonis bagus, ceritanya ibunya meninggal. Di mana anaknya sedang pada membangun rumah tangga ceritanya. Ya namanya anak-anak sedang bangun rumah tangga kan, anak bayi lah, sekolah lah, kebutuhan masih banyak. Nah, ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Bapak ibunya itu mereka kerja dua-duanya. Artinya harta yang terkumpul itu kan berarti harta berdua kan. Dan itu tidak dipisahkan sejak awal. Itu yang membuat ketika ibunya meninggal, mestinya kan waris bisa dibagikan. Iya betul. Waris bisa dibagikan, mestinya bisa dipakai untuk modal usaha yang mereka lagi merintis kan, anak-anaknya lagi merintis usaha gitu. Ya intinya belum pada mapan lah gitu anak-anaknya. Iya betul. Tapi karena tidak ada pemisahan, akhirnya nggak dibagi. Papanya bilang nanti aja atuh, papa juga masih hidup. Dan nanti kalau papa meninggal buat kalian semua. Dan mulai ada masalah ketika bapak itu menikah lagi. Nah, di situ. Dan istrinya tinggallah di rumah Di itu. rumah itu. Jadi yang menjadi harta bersama tadi. Harta bersama ini Di rada-rada situ itu ya, mulai. membingungkan memang. Di situ mulai kita dengar curhatannya, nadanya mulai tinggi, Iya, gitu. iya. Uring-uringan, uaknya juga ikut uring-uringan. Uaknya melihat ponakannya yang lagi merintis, lagi susah juga kan ikut merasakan. Iya. Nah ini hubungan jadi bermasalah karena uang di situ, karena terus harta di situ. tadi kakaknya yang almarhum juga yang meninggal kan dia kesel juga karena adiknya itu bukan hanya ibu rumah tangga. Oke lah kalau misalnya ibu rumah tangga aja nggak apa-apa, ambil aja semua gitu. Kalau ini masalahnya dia juga emang ikut untuk membantu ketika proses rumah, usaha dan yang lain-lainnya gitu. Dan uaknya ini tahu, justru pas awal nikah itu yang kaya istrinya, kaya itu ibunya. Bapaknya dalam konteks ini istilahnya nggak bawa apa-apa gitu. Mereka bangun ekonomi bersama gitu. Akhirnya uaknya ini kan adalah kakak ibunya. Kakak kan? ibu almarhum ini. Wow, bencak-bencak gitu. Wah, iya. Tadinya sih nggak bencak-bencak amat sebelum ada isu mau nikah gitu. Nah pas sudah nikah lagi, Nah, ini dia. di situ mulai. Nggak, saya sendiri nggak tahu sampai sekarang karena nggak ada konsultasi lagi gitu. Tapi inti kita melihat bahwa di sini komunikasi, harmonisasi bermasalah gara-gara tidak ada kejelasan harta di situ. Biasanya sih nggak enak Pak Wasmi. Nah itu suami gimana istri. Bu Lis tuh? Budaya kita ya, budaya atuh meni serumah meni kudu rekening dua hiji we gitu ya. Hitung-hitungan kiranya. Akhirnya cinta. Nah itu dia. Saya pernah kan ketemu teman, aduh saya lupa punya hutang ke siapa, ke suami. Ya Allah, emang kenapa gitu? Tadi minjem dulu untuk bayar ini gitu, hah minjem gitu. Iya, dan harus diganti. Nah bagi teman saya itu aneh. Iya. Kalian kan hidup bersama gitu ya. Dan itu emang untuk apa yang itu? Iya. Ya untuk bayar itu. Itu kan untuk kebutuhan rumah bareng-bareng. Ya tapi kan kita sudah ada kesepakatan, perjanjian, mana istilahnya sok kamu ngeluarin apa, saya ngeluarin apa gitu. Nah kita konsisten dengan hal itu.
bagi teman saya nggak masuk akal gitu. Ini gitu-gitu, nggak gitu-gitu banget sih gitu. Ini boleh saya akan cerita, ini kecil tapi dampaknya luar biasa ya. Bagaimana saya waktu itu dibuat kaget oleh perilaku istri saya. Iya. Ceritanya kan kita ngambil kendaraan itu kan di situ. Dan ngambil kendaraan memang bersama, artinya tidak hanya saya yang membelinya, tapi istri saya juga membeli gitu. Nah suatu saat saya mau ngeberesin gitu kan, tidak selalu ke tempat cucian saya kendaraan itu kan. Iya. Kadang-kadang juga saya bersendirilah, hemat-hemat gitu. Betul. Saya beresin lah sepatu di tempat kan, saya nyetir, dia di sebelahnya kan. Di situ suka ada sepatu-sepatu, itu biasalah ibu-ibu suka ngegeletakin sepatu lah, ngegeletakin apa di situ. Gitu. Jadi emang mobil sempat biasa jadi sekretariatan kadang-kadang. Ya, Masya Allah ya, sekretariat berjalan ya. Sekretariat berjalan. Antar berjalan. Nah ceritanya saya keberesin gitu kan, diberesin, saya turun-turunin gitu kan ke rumah, saya buat. Niatnya bagus banget ya, niatnya bagus banget itu. Sama sekali nggak terlintas apapun di situ, saya niatnya hanya ngeberesin mobil biar enak dilihatnya gitu. Betul. Nah nggak tahu ada masalah apa gitu, besoknya istri saya tuh mencak-mencak. Ada apa ini? Ini mobil juga punya saya juga, saya juga ikut bayar. Kayak ntar dulu apa sih masalahnya? Ini dia merasa bahwa saya ngeberesin sepatu dari bagasi itu, ngusir gitu, apa gimana? Saya gak ngerti itu apa masalahnya gitu. Mungkin kalau misalnya Pak Wasmin sama istrinya Pak Wasmin bayar sendiri, mungkin isinya ya biasa. Biasa saja ya. Jadi masalahnya mungkin aku yang bayar juga suka-suka gue. Nah, mungkin istri saya begitu. Bu Lis mewakili wanita. Tapi saya melihat betapa rumitnya ini keadaan kalau dari awal udah gak jelas gitu. Betul. Untungnya saya dengan saya juga biasa perjelas gitu. Artinya kalau itu kita ambil bareng, nanti kita ini juga kita bagi bareng gitu. Masya Allah ya. Memang hal-hal yang dijuduli bersama itu kadang-kadang membingungkan ya Pak. Membingungkan kalau dari awal nggak ada agreement gitu. Iya. Nah, kira-kira gimana nih supaya bisa mengurangi dampak psikologis dari yang namanya harta bersama seperti itu? Nah, mari kita dengar dari tokoh-tokoh ya. Iya. Dari Dimulai frame dulu, dari siapa dulu nih? hukum positif dulu ya. Hukum Dari positif dulu. Baik. perdatanya Dari- gimana? ya, dari Ya. Dari notaris Ibu Lina Herinawati. Nanti baru nanti dari Beliau akhir. praktek di Bumi Panjawang. Beliau praktek di Bunjangan, nanti untuk pengen yang tahu kontaknya, karena ini kadang-kadang perselisihan ini harus ke notaris juga gitu. Oh iya, sampai ke notaris ya. Kadang-kadang ke Ustadz, makanya nanti kita undang Ustadz Koko untuk mengisi, sehingga nanti kalau ada masalah waris juga Undang bisa ke suaranya Ustadz ya. Koko. Betul. Saya terus terang kalau beberapa klien saya berhubungan dengan waris, saya langsung Arahkan ya. kontak Ustadz Koko. Gitu, biar saya nggak misleading nanti kan Betul. memberikan ininya. Baik, kita coba simak dulu ya bagaimana sudut pandang dari hukum positif terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Notaris Lina Herlinawati. Pengaturan hukum di Indonesia itu acuannya pada hukum Eropa kontinental ya. Jadi memang semua aturan itu dibuat secara tertulis. Kemudian terkait dengan harta di dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Nah, di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ada di pasal 35 memang terdapat aturan mengenai harta ya, harta yang diperoleh di dalam sebuah rumah tangga. Nah, klasifikasinya ada dua. Yang pertama adalah harta bersama, di mana itu harta diperoleh di dalam perkawinan selama memang suami istri tersebut terikat dalam sebuah ikatan perkawinan, mereka memperoleh harta secara bersama-sama. Nah, yang kedua adalah harta yang merupakan harta bawaan. Itu misalkan contohnya ada warisan, hibah yang diperoleh oleh masing-masing suami istri tanpa keterlibatan dari pasangannya. Nah, mengenai klasifikasi dua harta itu sebetulnya baik di dalam KUH Perdata maupun hukum Islam sama saja. Hanya saja mengenai perjanjian pisah hartanya atau prenuptial agreement itu lebih dikenal di dalam KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata itu sudah diatur mengenai perjanjian pisah harta tadi atau perjanjian pranikah. Nah, sementara di dalam kompilasi hukum Islam atau khususnya di dalam Undang-Undang Perkawinan ya nomor 1 tahun 74 itu ada juga di dalam pasal 29 dikuatkan juga oleh putusan MK nomor 69 di tahun 2015. Diperbolehkan untuk perjanjian pranikah itu kalau dulu memang hanya dilakukan sebelum menikah ya. Nah, sejak adanya aturan terbaru
dengan khususnya Junto putusan MK di tahun 2015 diperbolehkan perjanjian pranikah atau perjanjian pisah harta ini dilakukan sewaktu perkawinan sudah berlangsung, sudah berjalan. Isinya ya secara umum diperbolehkan misalkan mengenai klasifikasi harta mana yang itu menjadi kewenangan istri tanpa adanya diperlukan persetujuan suami ketika dia akan menjual dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dia berhak untuk mengatur masing-masing harta. Suami punya harta sendiri, silahkan diatur. Istri juga punya harta sendiri selama perkawinan, itu silahkan diatur. Perjanjian pranikah ini sebetulnya sifatnya tidak wajib, hanya saja kadangkala beberapa kalangan di keluarga Indonesia itu memiliki kekhawatiran jika mungkin kedepannya mereka melakukan sebuah terjadi perceraian atau apa mengenai hartanya itu sudah jelas pengaturan kewenangannya seperti itu. Baik ya, ini yang disampaikan oleh Ibu Lina Herlinawati. Jadi memang setelah menikah pun diperkenankan sebetulnya ya melakukan perjanjian ini. Perjanjian pranikah ya, prenuptial agreement tadi ya. Jadi artinya apa? Kasus-kasus yang kami tangani bersama Bu Lilis ini, kerangka hukumnya sudah ada. Sudah ada, betul. Berarti kalau boleh sedikit berkesimpulan, ini terjadi karena mereka tidak menggunakan antisipasi secara agreement, secara hukum gitu. Dan malah yang memakai ini banyak kan dari kalangan Tionghoa menurut beberapa notaris yang saya kenal. Gitu ya? Iya, mereka banyak dari Tionghoa loh yang bikin perjanjian pranikah gitu. Malah dari kita ya mungkin tadi karena budaya ewuh pakai ewuh, ya, saling tidak enak saling ya. tidak enak gitu. Atau setidaknya ginilah dari tinjauan psikologis, oke, tidak harus sampai ke seserius itu bikin di notaris gitu ya. Tapi setidaknya ada secara lisan, ada secara aturan yang jelas sehari-hari seperti tadi Bu Lilis. Ke suaminya kok ngutang, ya mungkin karena sudah ada agreement di antara mereka dengan suaminya. Tadi yang dipinjam Bu Lilis sambil suaminya pasti bukan harta suami itu, betul. Tapi harta perusahaan yang dipegang suami. Iya. Nah, makanya kan kasusnya jadinya minjem. Betul, gitu ya. betul. Bukan hak milik langsung ya gitu ya. Dan tadi sebelum kita mulai kan saya sempat ngobrol dengan Bu Lilis ya di ruang tunggu tadi. Itu waktu Bu Lilis kemarin gitu gimana Bu? Ada anak Bu Lilis minjem uang. Itu gimana ceritanya Bu? Jadi sampai heran kata yang sebelahnya itu. Jadi saya itu dengan suami tidak memberikan uang jajan, tapi mereka itu punya uang karena kita misalnya gini, kalau mau menggambar juga mereka dapat, terus penampilan dapat. Kayak penampilan dapat, terus kayak kemarin bagi rapat dapat. Akhirnya dikumpulkanlah di rekening ayahnya biasanya. Nah, biasanya kalau pergi dengan saya dia sering bilang, "Bunda pinjam uang, nanti pas pulangnya dibayar, minta dulu ke ayah gitu." Bunda pinjam uang. Ya pinjam uang. Yang sebelah itu kan kita kemarin pergi ke tempat wisata gitu. Yang sebelah tiba-tiba mukanya mengeliut pinjam uang gitu. Saya juga pasti kayak gitu sih. Kan biasanya anak-anak Bunda pengen minta jajan uang gitu, minta ya. uang, ini pinjam uang gitu. Iya. Jadi aku mau sewa ban katanya. Sewa bannya pengen sendiri-sendiri, nanti pakai uang aku katanya gitu. Nah itu yang sebelah itu malah pinjem gitu. Mungkin emang jangankan orang yang jauh, orang terdekat aja saudara-saudara pinjem uang, kenapa nggak dikasih gitu. Nah ya kalau misalnya dikasih gampang, tapi kan nanti pendidikan kita nggak ke arah sana gitu. Dan mereka ini loh ketika misalnya ya nggak pernah misalnya Bunda aku minta uang, aku pengen ini nggak gitu. Bahkan kalau misalnya aku mau beli ini boleh nggak ya, biasanya suka konsultasi, ayo kamu penting nggak sih hal itu, tapi kalau menurut kamu penting mah nggak, silakan, uang sendiri kan gitu. Betul. Akhirnya biasanya aku mau nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, silakan, uangnya sendiri kan gitu. Nah ini menarik ya di bagaimana Bu Lilis mengajarkan mekanisme yang jelas dalam manajemen keuangan. Betul. Gitu. Uang mereka mereka berhak untuk mengelolanya. Paling konsultasi sifatnya. Kalaupun nitip ke ayahnya itu ya nitip aja deposit. Deposit aja, betul. Nah ini menarik, dari awal sudah ada agreement kayak gitu. Jadi nggak menimbulkan banyak konflik untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah ini di sini menarik. Kayak kemarin juga anak saya kan dioperasi tuh, terus operasi kecil gitu ya. Nah terus udah gitu pas sebelum operasi makan dulu, saya bilang makan dulu aja, pakai uang kamu nanti dibayar. Nah pas saya mau bayar, nih uang tadi berapa sekian, nih gak usah lah pakai uang aku aja, aku juga ada uang katanya gitu. Saya bilang nggak apa-apa karena kan makan itu emang kewajiban kami sebagai orang tua, nggak usah katanya. Saya juga uangnya masih banyak kok. Masya Allah. Saya bilang, sampai segitunya ya kalau misalnya punya uang banyak, atau bagi-bagi ya. Kalau bagi-bagi nggak katanya, minimal aku sendirilah. Nggak mau digantiin uangnya itu. Dan ini menarik karena Bu Lilis ini
baru SMA sekarang ini, tapi sudah beberapa kali menghasilkan uang. Masya Allah. Jadi emang ada kebanggaan juga dari diri seorang anak ketika dia sudah bisa menghasilkan uang. Betul, Jadi, betul. ada apa-apa proud gitu ya, perasaan hebat, percaya diri yang lebih gitu. Ketimbang kalau hanya minta itu kan jadinya jadi pengemis nantinya. Jadi melatih kemandirian sejak dini juga ini ya. Nah ini berangkat dari manajemen agreement atau kesepakatan dalam keuangan keluarga maupun harta keluarga. Ya ini kalau dibawa lebih ke arah sehari-harinya begitu barusan. Kalau dibawa ke arah seriusnya ke aspek hukum ada. Barusan Bu Notaris Rika Hernawati sudah menjelaskan bahwa ini sudah diatur gitu. Artinya mestinya kita nggak akan konflik untuk hal-hal yang tidak perlu berhubungan dengan harta. Betul. Karena mekanisme sudah diatur. Iya. Tapi apa yang terjadi? Banyak keluarga-keluarga di Indonesia, di Jawa Barat, di mana kami mengkonselingi, dicari awalnya masalah ini, konflik rumah tangga awalnya masalah ini. Ternyata dicari-cari ujungnya banyak bermuara pada masalah keuangan yang tidak jelas. Iya. Masya Allah ya. Ini ada yang bertanya tapi masih mahasiswa, boleh ya? boleh. Jadi mahasiswa hidup di kos-kosan yang otomatis hidup bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Kadang akhir bulan atau kondisi tertentu suka saling meminjamkan uang satu sama lain. Dan dengan akad yang gak jelas, apakah meminjam atau apa. Memang sih uangnya tidak besar, tapi kadang gak enak mau nagih ke teman. Lama-lama nyebelin. Di sisi lain kita kan perlu nagih karena kasihan utang kan pertanggungjawabannya sampai akhirat. Nah ini gimana nih baiknya? Nah ini saya jadi berkaca waktu jadi mahasiswa, minta maaf ke teman-teman satu. Karena itu saya yang sering kayak gitu. Iya. Jadi saya sering minjem, mungkin pura-pura lupa. Mohon diikhlaskan. Tapi ada loh kalau di keluarga saya ya, Gimana? keluarga besar saya Pak Wasmin, misalnya Lis pinjam uang gitu, saya kasih, nggak dibayar karena mereka minjem itu sama dengan minta. Nah, saya biasanya buat aturan sendiri. Lis minjem uang, boleh kembalikan yang hutang yang kemarin. Nah, saya udah yang pertama udah untuk ngunci Pak Wasmin. Itu yang dikasih tahu sama suami. Betul. Kamu harus mendidik juga saudara kamu gitu. Nah, boleh dipinjemin, tapi kembalikan dulu hutang. Nah, biasanya sebelumnya. Biasanya jadi alhamdulillah nggak berani ngutang lagi. Insya Allah ya. Itu bagus. betul. Baik. Kalau Anda tidak bisa ikhlas, berarti Anda harus tegas, itu kuncinya. Ah betul ya. Kalau nggak bisa tegas, ya ikhlas. Atau tadi kalau saya kunci aja. Nah itu boleh tegas. Nah, Tegas itu ya. kunci, Bentuk gitu. ketegasan Itu itu. tegas. Iya. Intinya itu ya sahabat-sahabat yang hidup bersama-sama rekan, satu organisasi, satu kelompok, kuncinya biar Anda tidak tersiksa dalam kondisi yang memang kayak gini. Kalau tidak bisa ikhlas, Anda tegas. Baik, Gitu. itu ya kuncinya sahabat. Kalau Baik. tidak bisa tegas, Anda harus ikhlas. Kalau enggak yang tersisa Anda sendiri. Betul. Mungkin Awalnya iya Pak Wasmin, lama-lama katanya. nah itu dia. Mungkin pertemanan tidak ada masalah tapi batinnya yang tersiksa. Nah di situ nggak boleh kan? Apalagi misalnya gini, temen yang utang nggak dibayar, tiba-tiba dia beli sesuatu yang royal yang istilahnya, Aduh. dia, itu bayar utang dia bisa gitu. Iya sebetulnya ya. Itu lebih membatin lagi sahabat MG. Baik. Ya silakan. Baik, nanti untuk Ustadz Koko kita akan hadirkan selepas jeda ya. Boleh ya. Baik, Pemisah tinjauan dalam suami Islam istri. agar kita pun semakin punya pemahaman yang utuh sahabat MK dari dua sisi. Kami akan hadir kembali untuk Anda